Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, lagi ada di Solo bareng Pak Iwan, Papi. Jadi banyak netizen terus bilang kapan lagi buat video sama abinya, sama ayahnya Ustadz Felix. Jadi kita coba ngobrol untuk tentang yang lagi agak rame ya. Tapi kita nggak bahas per person sih, kita cuma bahas tentang idenya aja. Menurut Papi, teman kan Papi ngomong tentang cadar kan. Kalau menurut Papi, cadar itu kalau bagi orang yang bukan Islam terus ngelihat cadar tuh kayak apa sih? Sudah tentu orang yang bukan Islam melihat cadar itu aneh, Hmm. ya aneh, dan sedikit menakutkan, ya karena menurut mereka Identik. menakutkan itu kenapa? Kita tidak bisa melihat wajah dia yang sesungguhnya. Hmm. Kemudian jenis kelaminnya juga kita nggak tahu gitu loh, Hmm. ya. Nah ini memang akan orang yang tidak terbiasa akan berpikir bahwa ini suatu sumber kriminal akan berasal dari sana nantinya, walaupun ya bukan begitu adanya, tapi ya namanya juga orang tidak biasa lalu akan memikirkan atau akan merasakan bahwa ini seolah-olah menyangkut keamanan dia dan sekitar dia itu. Hmm. Kalau dulu pas Felix bilang sama Papi kan, ini Alila ada pesantrennya mewajibkan nih pakai cadar sebagai seragam. Kan pas cerita ke Papi kan, waktu itu cerita Papi dan Mami, terus Mami kan nanyo, "Eh, ini apa nggak sadis, nggak ekstrim?" Tapi kalau pertanyaan Papi kan waktu itu kan, emang cadar adalah bagian daripada Islam, bukannya cuma budaya. Nah, kalau Papi melihat misalnya contoh cucunya sendiri pakai cadar itu sebagai bagian seragam sekolah itu, bagaimana kemudian tanggapannya? Kalau saya menanggapi masalah cadar Alila, cucu saya di sekolah, sebenarnya kalau di sekolah di lingkup dia sih kita nggak memproblemkan karena tidak keluar. Tapi kan saya juga bersyukur bahwa eh, itu memang pikiran saya dan diterapkan hanya di lingkup sekolah dan tidak keluar. Nah buktinya Alila juga kita jemput keluar tanpa cadar. Iya. Ya saya pikir itu wajar-wajar aja sih orang untuk lingkup dia sendiri kan, ya setiap organisasi, setiap rumah tangga punya hukum, negara juga punya hukum, punya Iya. aturan gitu loh kira-kira. Ya, jadi artinya saya juga jelasin sama Papi kan bahwa ya cadar nih banyak pendapat sebenarnya, banyak pendapat, banyak ikhtilaf, banyak perbedaan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang boleh. Kalau saya secara pribadi saya mengambil pendapat boleh. Makanya istri saya nggak saya cadarin, artinya nggak saya minta untuk wajib pakai cadar. Alila juga gitu, artinya kita nggak wajibkan pakai cadar karena kita ngambil pendapat yang itu. Tapi separah-parahnya pendapat beda di dalam Islam itu ya tetap aja antara wajib, sunnah, atau boleh atau mubah. Tapi nggak pernah jadi haram. Jadi kira-kira gitu. Tapi kalau rok mini, nah itu perbedaan pendapat sebeda-bedanya, namanya rok mini buka aurat ya tetap haram pendapatnya di dalam Islam. Nah jadi menanggapi kemarin itu ya kita pikir kalau artinya kalau bukan muslim punya pendapat tentang cadar itu menakutkan, ekstrim, sadis, itu masih oke-oke aja karena framing memang begitu ya. Cuman kalau muslim terus kemudian punya pendapat begitu agaknya kurang pas karena harusnya dia meneliti dulu dalil-dalilnya seperti apa. Dan nggak berbuat sunnah ya juga nggak apa-apa sih, nggak bercadar juga nggak apa-apa. Yang penting jangan melarang, sebenarnya itu yang menjadi problem karena kalau sudah melarang itu ya efeknya juga berbeda. Nah jadi itu sedikit obrolan dengan Papi ya Pak Iwan. Terus kemudian kalau menurut Papi, sebenarnya akar masalah di Indonesia ini intoleransi atau ada yang lain sebenarnya? Eh, saya pikir orang Indonesia sebenarnya ramah-ramah ya pada dasarnya, ya buktinya Felix ramah. saya udah 60 tahun lebih hidup, ya semua teman-teman sih oke-oke saja. Ya yang baik yang muslim, yang non muslim, ya yang beda akidahnya, agamanya ya biasa saja. Nah, kita bergaul biasa, tapi ya kembali lagi kita pribadi harus betul-betul ya menghargai agama kita sendiri gitu loh, dan harus fanatik pada agama kita sendiri, tidak perlu kita fanatiknya keluar. Nah tapi kalau misalnya menjelek-jelekan agama orang lain itu juga nggak baik ya, jadi ini namanya tidak toleransi, intoleransi namanya. Nah, agama ini juga kadang-kadang ada juga yang mau kulturalisasi ya, artinya dia mengapa
melebur pada budaya setempat. Tapi sebenarnya harusnya budaya setempat juga harus menghargai atau lebih menempatkan budaya itu lebih rendah daripada agama harusnya. Tapi mungkin pada zaman dahulu penyebarannya itu mengikuti budaya, kalau enggak ya kita nggak bisa masuk gitu loh, sulit untuk masuk. Nah ini namanya kulturalisasi ya. Nah ini diterapkan pada ya ini terusan pada agama saya sih, ya Katolik dalam hal ini. Nah ini juga saya pikir sangat baik. Setiap orang kalau setiap agama punya pendapat seperti itu sih ya boleh-boleh saja gitu loh. Nah jangan sampai ya lalu adu pendapat lalu kita mau berantem, apalagi berantemnya sesama agama gitu. Ya, nah itu ingat tuh baik-baik, itu kayaknya hasil daripada video kemarin ya. Jadi kultur itu boleh digunakan sebagai bagian daripada kembangan-kembangan kreativitas dalam mendakwahkan agama. Contoh misalnya kalau di Kristen tuh ada Alkitab dalam bahasa Jawa kan boleh, Bi. Ya. Misa dalam bahasa Jawa itu ya boleh. Gitu kan ya. Terus apalagi misalnya ya banyak lah, misalnya contoh budaya-budaya Kristen, bukan budaya Kristen, agama Kristen disebarkan dalam budaya-budaya Jawa. Di Islam juga sama. Sunan Kalijogo menyebarkan Islam lewat wayang misalnya, Bi. Dan ada apa namanya pitutur ya dalam bahasa Jawa. Tutur dalam bahasa Jawa, apa namanya, peribahasa yang sebenarnya itu adalah bagian daripada akidah. Mocopatan itu juga bagian daripada Islam yang dibudayakan dalam bahasa Jawa misalnya. Nah tapi jangan sampai agama ini justru dijadikan di bawah budaya, karena budaya itu adalah wasilah, cara untuk mengantarkan agama, bukan agama itu sendiri. Jadi kalau kemarin Pak Iwan tuh baru nonton, ada yang ngomong bahwa ya nggak usah pakai kerudung, pakainya kebaya aja. Nah itu sudah fatal. Ibaratnya kalau ya Kristen itu bisa disebarkan dalam bahasa Jawa ya, tapi ya agama Kristen itu ya bukan agama Jawa gitu maksudnya. Jadi itu ada batasnya, dan orang Muslim itu harus mengetahui batasnya. Tapi tadi tolong digarisbawahi, fanatik sama agama tuh boleh. Yang nggak boleh itu adalah kita ngatur-ngatur agama orang lain, itu nggak boleh. Jadi kalau kita fanatik dalam agama kita, ya itu harus, kata Pak Iwan tadi, maksudnya mencintai agama sendiri itu ya harus, bangga pada agama sendiri, ya masa nggak boleh gitu kan ya, masa enggak. Tapi jangan sampai kemudian kita ngatur-ngatur agama orang lain, apalagi bukan tahu tentang agama terus ngatur-ngatur tentang agama. Nah itu justru berbahaya. Dan sesama Muslim, sesama agama juga harus kemudian baik, supaya bisa baik dengan agama-agama yang lain. Sehingga kata-kata tadi, toleransi itu tidak perlu lagi menjadi problem, permasalahan-permasalahan untuk diperdebatkan atau dipermasalahkan, karena masalah kita banyak banget. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini datang juga cewek-cewek, alhamdulillah, selamat bergabung. Kita lagi ngobrolin tentang segala macam. Mudah-mudahan bermanfaat, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.